Haleluya, shalom, 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 boker tov. Selamat memasuki hari yang baru, harinya Tuhan pada hari ini, hari Senin ini. Ini adalah hari yang luar biasa, kita berjalan lagi di hari ini. Sebelum kita melakukan aktivitas atau pekerjaan kita, saya mau supaya kita kembali sepakat untuk mendeklarasikan bahwa ini adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan dan kami ada di dalamnya, maka kami akan tetap berjalan di dalam rancangannya. Kami akan berjalan di dalam kehendaknya dan rancangan Tuhan itu pasti dan tidak pernah gagal. Karena itu mari kita bersyukur kepada Dia yang memberikan jalan untuk kita jalani, yang memberikan pengharapan dan yang memberikan masa depan. Sebab Dia adalah Tuhan, haleluya. Kita hampiri Dia dan kita katakan, Bapa terima kasih buat hari ini. Kami sudah ada di hari ini, hari yang luar biasa. Kami mengucap syukur buat hari-hari yang kami lalui. Di dalam Engkau kami katakan itu adalah hari-Mu Tuhan. Dan kami berterima kasih buat nama-Mu yang Kau meteraikan atas kehidupan kami. Permuliakanlah nama-Mu Bapa. Permuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Oh yes, puji Tuhan, haleluya. Ya, kita perlu terus mengingatkan diri kita sendiri bahwa hari-hari yang kita lalui adalah hari-hari di mana kita berjalan di dalam rencana Tuhan. Kita harus punya sikap seperti itu. Kita harus berkata seperti Daud pada hari ini. Saya digerakkan oleh Roh Kudus untuk kita melihat, berbicara tentang He is the Lord still, ya. Dia adalah Tuhan, bagian ketiga. Kita akan lihat bagaimana pengakuan Daud untuk Daud berjalan di dalam rancangan Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 40 ayat yang ke-7. Mazmur pasal yang ke-40 ayat yang ke-7. Di situ dikatakan begini, Daud berkata, "Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku." Haleluya. Daud berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Tahukah Anda, perjalanan hidup kita, hari-hari yang kita lalui, itu sudah Tuhan persiapkan jauh-jauh hari. Dan kemudian hari-hari itu dimeteraikan dengan namanya. Sekali lagi saya mau katakan, Tuhan menciptakan kita, Tuhan juga menciptakan hari-hari yang harus kita lalui. Dan percayalah, hari-hari yang Tuhan berikan buat kita adalah perjalanan yang Tuhan sudah siapkan, adalah perjalanan yang dahsyat. Kemudian perjalanan yang kita lalui, hari-hari yang kita lalui telah dimeteraikan di dalam namanya. Makanya pemazmur itu berkata, inilah hari yang dijadikan oleh Tuhan, mari kita bersuka cita di dalamnya. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad. Ya, ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Jadi pengakuan Daud itu sangat luar biasa. Dia punya pengakuan bahwa ini adalah hari yang dijadikan Tuhan dan mari kita bersuka cita. Itu terambil dari Mazmur 118 ayat 24. Mazmur 118 ayat 24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Ya, terus menerus saya mau katakan ini kepada Anda. Supaya kepastian kita berjalan setiap hari, kita punya kepastian bahwa kalau kita berjalan di dalam harinya Tuhan, hari miliknya Tuhan. Maksudnya hari yang dijadikan Tuhan itu adalah hari miliknya Tuhan, miliknya Dia. Di mana di hari-hari yang kita lalui ada nama Tuhan di situ, ada meterainya. Jadi kalau kita pahami hal itu, maka kita tidak perlu khawatir tentang apapun juga yang kita alami. Masalahkah, persoalankah, kalau kita deklarasi bahwa ini adalah harinya Tuhan pencipta langit dan bumi, berarti Tuhan bertanggung jawab di situ, ada meterai namanya di situ, maka namanya akan dipermuliakan ketika kita berjalan di dalam hari-harinya Tuhan. Maksudnya begitu. Kalau kita berjalan di dalam hari-harinya Tuhan, maka di hari-hari itu namanya akan terus-menerus dipermuliakan setiap hari. Dan kita berjalan di dalamnya, maka kita akan melihat perbuatan Tuhan yang sangat luar biasa. Tahukah Anda bahwa kita, waktu kita diciptakan, Tuhan telah menetapkan masa depan. It's already there. Masa depan sudah ada di situ, jalannya sudah ada di situ. Tinggal kita berjalan di dalamnya. Makanya ketika Yesus datang, Yesus berkata begini, akulah pintu dan akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Perhatikan apa yang Yesus katakan tentang dirinya. Akulah pintu, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. 4 hal yang saya pelajari dalam Alkitab yang memberikan kita
kepastian bahwa hanya di dalam Dia, kan Dia adalah pintu. Hanya di dalam Dia, maka ketika kita ada di dalam Dia, maka kita ada di dalam jalannya. Di mana di jalan itu namanya ada di situ. Dan Dia adalah kehidupan itu. Dia adalah masa depan. Jadi memang tidak banyak ya orang-orang percaya yang memahami tentang apa yang dikatakan oleh Yesus itu. Maka itu hari-hari ini saya mau katakan kepada Anda, kita harus fokus dengan dalam, kita harus merenungkan firman dengan dalam. Karena disitulah kehidupan kita. Di dalam firmannya itulah kehidupan kita. Itulah masa depan, itulah jaminan kita. Namanya akan dipermuliakan ya ketika kita ada di dalamnya. So, kita ada di hari-hari di mana Tuhan akan mempermuliakan namanya. We are in the days where He is going again to glorify His name. Kita ada di hari-hari di mana Tuhan akan mempermuliakan namanya. Berarti kalau Dia mau mempermuliakan namanya, tidak ada satu perkara, tidak ada satu masalah yang tidak teratasi. Tidak ada satu problem yang tidak teratasi. Sebab kalau Dia sedang memuliakan namanya, Dia sedang mendeklarasikan bahwa Dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Maka setiap persoalan yang dihadapi oleh orang-orang yang percaya kepadanya, yang menerima Dia, maka akan melihat jalan keluar yang disediakan oleh Dia sendiri. Wih, saya sangat excited karena semakin dekat perjalanan kita. Maka lihat, kalau kita betul-betul mengerti firman, kita berjalan di dalam hari-hari Tuhan, tidak ada musuh, tidak ada intimidasi yang dapat menghalangi. Kenapa? Perjalanan kita sudah pasti. Tidak ada yang dapat menggoyah. Tinggal kita iman kita, tinggal kita percaya kepada Dia dan kita berkata, Tuhan, firman sudah dibukakan atasku, maka aku akan berjalan dan berjalan dan berjalan di dalamnya. Dan aku akan melihat kemenangan, aku akan melihat pembelaan yang berasal dari Dia terjadi atas kehidupanku. Oh haleluya. Dan bukan kita saja ada tertulis, tapi juga tentang bangsa. Saya pelajari dalam Alkitab ada bangsa-bangsa yang memang Tuhan sudah catat bahwa di setiap bangsa ternyata ada tujuan Tuhan di mana namanya akan dipermuliakan. Karena begini, Tuhanlah yang empunya bangsa-bangsa. Tidak ada musuh dapat menciptakan manusia. Tidak ada setan dapat menciptakan bangsa-bangsa. All nation comes from Him. Semua bangsa-bangsa itu datangnya berasal dari Dia. Sekali lagi saya mau katakan, all nations belong to Him. Semua bangsa-bangsa berasal dari Dia, berasal dari Dia. Karena He was the one, He is the one. Dia adalah yang menciptakan bangsa-bangsa. Dia menciptakan langit dan bumi, Dia menciptakan manusia, Dia juga yang menciptakan bangsa-bangsa. Dan ini yang Roh Kudus singkapkan pada saya. In every nation, di dalam setiap bangsa, di dalam setiap bangsa-bangsa, ada tujuan Tuhan di dalamnya dan namanya akan dipermuliakan. Nah, malam hari ini, kalau Anda di seputar Jakarta, saya undang Anda datang bersama-sama untuk melihat juga nubuatan rencana Tuhan, di mana nama Tuhan akan dipermuliakan. Kita akan kupas pada malam hari ini di Setiabudi 1, Kuningan, lantai 3, ruangan Covenant Life Church, mulai jam 7. Jangan sampai terlewatkan kalau Anda ada di seputar Jakarta, come on. Datang dan kita akan lihat apa yang Tuhan nyatakan. Seperti waktu Daud berkata, apa yang tertulis tentang aku akan datang di situ. Karena di bangsa kita Indonesia juga telah dinubuatkan di mana Tuhan akan dipermuliakan di sini. Jadi kalau Anda datang, Anda akan lihat apa yang akan saya bagikan tentang the mystery of this nation Indonesia. Misteri tentang bangsa Indonesia. Ada apa-apa yang Tuhan mau kerjakan di bangsa ini. Dan benar, saya mau kasih tahu ya, bahwa the name of the Lord, nama Tuhan, akan kembali dipermuliakan di hari-hari ini juga di bangsa kita Indonesia. Karena berapa hari lalu saya sudah kupas di dalam Yesaya 24, di negeri-negeri pesisir laut, nama Tuhan akan dipermuliakan. Nah, kita akan kupas lebih dalam lagi nanti malam, kita akan lihat lagi. Karena kalau untuk bangsa saja Tuhan punya tujuan, Tuhan punya rancangan. Apalagi buat kita secara pribadi, orang-orang yang menerima Dia, yang mengakui bahwa Engkaulah Tuhan. Kalau kita bernyanyi, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Kalau kita katakan Dia adalah Tuhan, Dia adalah Raja, maka namanya akan harum dalam hidup kita. Tentunya bagaimana namanya akan harum? Ketika Tuhan menjawab setiap masalah kita. Ketika kita mengalami masalah-masalah yang susah, yang sulit.
maka dia akan menyatakannya. Karena dia sedang berkata, aku Tuhan atas hidupmu, aku juga Tuhan atas masa depanmu. Karena itu ketika engkau berjalan, kita berjalan di dalam firman-Nya, maka kita akan melihat pembelaannya sangat luar biasa. Mari sekali lagi percayalah kepada firman-Nya, pertetapkan hatimu, renungkan firman Tuhan, dan selalu katakan kepada dirimu bahwa ada rencana Tuhan dalam hidupku, dan apa yang dibukakan oleh dia dari firman-Nya, aku mau berjalan di dalamnya. Sebab hari-hariku disitulah namanya akan dipermuliakan. Demikian juga bangsa di mana kita tinggal, di mana kita berada, di mana kita dilahirkan. Di bangsa ini ada sesuatu yang luar biasa yang akan kita lihat bersama-sama. So sekali lagi, come and join tonight's. Yang sangat penting untuk kita melihat masa depan bangsa kita. Sangat penting untuk kita melihat apa yang Tuhan mau kerjakan. Sebab dia sedang menyatakan di bawah kolong langit ini bahwa dia adalah Tuhan. He is the Lord. Dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Waktu itu saya sudah bahas tentang Yesaya ya. Yesaya pasal yang ke-9, di situ saya sudah katakan bahwa nanti ya bangsa-bangsa akan melihat bahwa dia sungguh adalah Tuhan ya. Dia adalah Tuhan. Saya mau kita sekali lagi kita lihat di dalam Yesaya itu, kita akan perhatikan baik-baik. Yesaya 11 ayat 9 dan 10 kita lihat ya. Yesaya 11 ayat 9 dan 10. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan apa? Pengenalan akan Tuhan. Maka seluruh bumi akan tahu bahwa pencipta langit dan bumi itu adalah Tuhan. Dikatakan begini, seperti air laut menutupi dasarnya. Ini ayat 10. Maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Oh haleluya. Dia sedang memperkenalkan namanya dia kepada bangsa-bangsa, dan bangsa-bangsa justru akan mencari dia. Sebab hanya di dalam dia pertolongan bisa didapat oleh setiap kita. Haleluya, mari kita tangkap itu. Dan kita yang sudah menerima namanya, yang sudah dimeteraikan oleh namanya, sudah ditebus, mari kita terus masuk ke dalam firman-Nya, supaya kita yakin dan kita lihat pertolongan Tuhan itu nyata dan dahsyat atas kehidupan kita. So jangan ragu, jangan bimbang. Katakan kepada keluargamu, biarlah hidupmu dan keluargamu harus tahu. You, your family, your children have to know, harus tahu that we have been redeemed and we have been sealed by His name. His name is the Lord. Hidupmu, keluargamu, anak-anakmu harus tahu bahwa kita telah ditebus dan dimeteraikan oleh namanya. Berarti ketika dia memperkenalkan dirinya, dia memperkenalkan namanya, maka dia pun akan memuliakan kita semua. Haleluya. So have a good Monday today. Bila hari Senin ini adalah hari yang luar biasa, berjalanlah dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Katakan seperti kata Daud, aku datang, aku akan menggenapi apa yang tertulis tentang aku. Sebab di dalamnya namanya sedang dipermuliakan. Dan aku masuk di dalam apa yang firman Tuhan katakan tentang aku dan tentang namanya. Maka kita akan melihat pengalaman yang luar biasa. God bless you all. Have a good day today. Bila Tuhan memberkati hidupmu, memberkati pekerjaanmu, memberkati keluargamu, memberkati anak-anakmu, memberkati tubuhmu, memberkati keuanganmu, memberkati usahamu dan pelayananmu. Karena namanya. Amen, amen, and amen. Stay focused, stay blessed, stay rejoiced, stay on fire, stay deep in this revelation, stay alive, stay connected with this covenant. I love you, I love you, I love you. Sampai jumpa lagi dalam pertemuan berikut, atau sampai jumpa malam hari ini. Haleluya. Amen. Praise the Lord. Yes.